إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Hijrah yang seperti ini juga akhirnya diteruskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariat hijrah ini pernah dilakukan oleh beliau ketika beliau hijrah ke Taif sebelum ke Madinah. Ya. Beliau pernah berhijrah ke Taif untuk menyelamatkan agama beliau. Kemudian setelah itu beliau hijrah ke Madinah ketika diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat beliau juga demikian. Berhijrah dari kota Makkah ke kota Habasyah ketika itu. Sekarang Ethiopia. Ada hijrah yang pertama, ada hijrah yang kedua ke Habasyah, ke Ethiopia. Kemudian setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuat di Madinah, kaum muslimin diwajibkan untuk berhijrah ke kota Madinah. Ini hijrah yang hissi, yang kasat mata. Hijrah yang zahirah, yang terlihat. Dan hijrah ini diwajibkan. Diwajibkan kepada orang-orang yang hidup di negara kafir, yang tidak bisa menjalankan agamanya dengan baik. Ya, orang-orang yang hidup di negara kafir, apabila dia tidak bisa menjalankan agama Islamnya dengan baik, dan keberadaan dia di sana akan membahayakan agama dia, membahayakan agama keluarganya, maka dia harus berhijrah, meninggalkan tempat tersebut. Berbeda kalau dia di sana bisa mempertahankan agamanya dengan baik, bahkan dia bisa mendakwai masyarakat di tempat tersebut menuju agama Islam, maka dia wajib untuk mendakwahkan Islam di tempat itu. Tidak hijrah ke tempat lain, ya. Maka hukum hijrah ini bisa berbeda-beda dari satu orang ke orang yang lainnya. Begitu pula apabila seseorang tidak mampu untuk meninggalkan daerahnya karena dia mungkin tidak punya harta untuk bisa berhijrah ke tempat lain. Dia lemah, dia miskin, dia fakir, maka dia tidak wajib berhijrah. Sehingga ya hukum hijrah ini berbeda-beda dari satu orang ke orang yang lainnya sesuai dengan keadaan masing-masing orang. Apakah sekarang syariat hijrah ini masih berlaku? Kita katakan iya. Syariat wajibnya hijrah sampai sekarang masih berlaku. Sebagaimana telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tanqati'ul hijratu hatta tanqati'at taubah. Syariat hijrah tidak terhenti, tidak terputus sampai syariat taubat terputus. Kapan syariat taubat terputus? Ketika matahari terbit dari barat, ya. Ketika matahari terbit dari barat, ketika itulah syariat taubat terputus, terhenti. Ketika itu orang tidak akan diterima taubatnya. Syariat hijrah terhenti ketika itu juga. Sehingga sampai sekarang syariat hijrah ini masih berlaku bagi kaum muslimin yang keadaannya seperti yang saya sebutkan tadi. Dia berada di negara kafir dan dia tidak bisa mempertahankan agamanya.
tidak bisa menjalankan agamanya dengan baik, keberadaan dia di situ akan membahayakan agamanya. Orang yang demikian dia harus berhijrah. Dan kalau dia meninggalkan hijrah tersebut, dia diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ancaman neraka. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 97, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum. Sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan mereka menzalimi diri mereka. Para ahli tafsir mengatakan keadaan menzalimi diri mereka, ayat ini bercerita tentang orang-orang muslim yang dahulu tidak mau hijrah dari Makkah ke Madinah padahal mereka mampu. Mereka disebut di ayat ini sebagai orang-orang yang menzalimi diri mereka. Qalu fima kuntum. Mereka dikatakan kepada mereka, kenapa, di manakah kalian? Di manakah kalian tinggal? Dan kenapa kalian tetap tinggal di sana? Qalu kunna mustad'afina fil ard. Mereka mengatakan, sungguh kami orang-orang yang lemah di muka bumi ini. Alasan tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Bukankah bumi ini luas sehingga kalian bisa berhijrah meninggalkan tempat tersebut? Faulaika ma'wahum jahannam. Mereka itulah yang tempat kembalinya adalah neraka jahannam. Wasa'at masira. Dan itu tempat kembali yang buruk. Diancam oleh Allah dengan neraka jahannam orang-orang yang tidak mau berhijrah padahal dia wajib melakukan hijrahnya tersebut. Illal mustad'afina minar rijali wan nisa. Allah mengecualikan orang-orang yang keadaannya benar-benar lemah, baik laki-laki maupun perempuan, sehingga dia tidak mampu untuk melakukan kewajiban itu. Tidak mampu melakukan hijrah karena memang dia tidak mampu, bukan karena alasan. Keadaannya memang tidak bisa melakukan hijrah. Maka orang-orang yang seperti ini diberikan uzur oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya laki-laki yang lemah, perempuan yang lemah, kemudian anak-anak. Faulaika asallahu ayya'fu anhum. Mereka itulah yang semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak punya uzur, maka wajib berhijrah. Kalau punya uzur, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.